Bersyukur ya kalau misalnya memang perekonomian di sana masih bisa stabil seperti Iya, kita harapkan bukan hanya di sana, tetapi di seluruh kabupaten kota di Bali ini harga tetap stabil, kemudian perekonomian juga masih tetap berjalan. Ya, walaupun kalau kita lihat nih ada gejolak seperti betul, itu ya. Kalau dibandingkan juga dari sebelum-sebelumnya ya, gitu pasti ada naik turunnya. Betul. Nah, kalau kita nih sekarang ngomongin ekonomi, sudah ada ahlinya untuk kita ajak berbincang nih ya terkait memulihkan ekonomi Bali di masa pandemi itu seperti apa? Apakah bisa nggak sih nanti ke depannya perekonomian kita tuh jadi stabil lagi atau mungkin jadi lebih baik? Oke, kita langsung ngobrol aja ya. Kita sudah bersama narasumber kita Kak, ada Bapak Profesor Gede Sri Dharma. Beliau adalah praktisi bisnis keuangan dan juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Pendidikan Nasional ya di tahun 2005 sampai 2019. Langsung saja kita sapa Om Swastiastu. Selamat pagi, Prof. Halo, selamat pagi, Prof Gede. Pagi. Prof Gede, selamat pagi. Pagi. Ya. Oh iya. Sudah tersambung. Prof, selamat pagi, Prof. Sehat nggih? Pagi. Selamat pagi, selamat ketemu kembali sama Pak. Suaranya belum masuk ke studio nih, Prof. Nanti ya. Prof, tahan dulu sebentar, Prof ya. Oke. Siap. Iya, sedang diusahakan untuk ini di sini kita belum dengar soalnya. Iya. Sudah dengar tapi samar-samar nih, Prof. Iya, belum masuk ke studio nih sepertinya, Prof. Tapi kita masih dengar kecil banget. Ya. Oke. Baik. Sudahkah? Halo, Prof. Iya, halo. Oh ya, masih ternyata masih belum mungkin belum tersambung ke studio ya. Siap. Halo. Oke. Nah, ini kita akan berbincang terkait bagaimana memulihkan ekonomi di masa pandemi. Kita masih mencoba untuk sudah tersambung tapi kita belum bisa mendengar suara Prof ini. Yes, kira-kira kalau sekarang udah terdengar belum suara saya ini? Ya. Iya. Sudahkah? Baik. Yes. Sampun dengar? Baik. Kita masih. Halo. Aduh, ini baru kedengaran. Baru kedengaran. Maaf, Prof. Mohon maaf, Prof. Menapi gatranya, Prof, sehat, Prof? Sehat, Mbak Yupi sama Bapak Karang. Iya. Aduh. Iya. Ini kesekian kalinya kita mau ngobrol nih sama Prof. Benar dan selalu aja nih walaupun pakai masker ya. Terima kasih, Prof. Masih kelihatan seperti gadis ya, Prof. Aduh. Wajah cerah ini berdua selalu happy. Wah. Ini buat meningkatkan imun juga loh, Prof. Harus happy ya, Prof ya. Prof. Walaupun saya sambil nonton bola nih, menonton final Copa America. Wah, asik. Iya benar. Jagain siapa, Prof? Iya, saya jagokan Argentina ini. Argentina. Oke deh. Yang satu TV-nya ini sepak bola, yang satu kita gitu, Prof ya. Oke. Mudah-mudahan dua-duanya harus dilakukan. Betul. Multitasking ya. Betul, setuju. Prof, ini kita mau sharing lagi nih terkait gimana sih memulihkan ekonomi Bali di masa pandemi nih, Prof ya. Kita sharing lagi ya, Prof ya. Oke, Prof, ini kan seperti kita udah sering banget ya bahas ini ya, Prof ya. Kalau misalnya sudah di tahun kedua nih kita dalam masa pandemi, otomatis perekonomian kita kan up and down nih. Apa justru cenderung down nih sekarang nih, Prof? Ya, sebenarnya kondisi bukan up and down, terus ini semakin dalam. Merosot gitu ya, Prof ya? Merosot. Iya. Karena sudah 6 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi Bali kan negatif ya. Iya. Apalagi ditambah dengan sekarang PPKM darurat, bahkan mungkin diperpanjang lagi karena sudah 15 daerah di luar Pulau Jawa dan Bali sudah diibaratkan sudah ada sinyal mulai hari ini itu adalah mulai tanggal 12 ya, Prof ya. Dan Jawa dan Bali gitu ya. Oh. Tapi sekarang dari luar Pulau Jawa dan Bali 15 daerah juga ikut PPM darurat. PPKM darurat.
Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ekonomi kita akan menjadi semakin terpuruk. Apalagi Bali kan mengandalkan sektor pariwisata. 80% itu selama ini kita bergerak di sektor pariwisata sebelum pandemi. Nah sehingga dikatakan 6 kuartal betul-betul, bahkan mungkin sampai akhir tahun 2021 pun Bali masih mungkin belum mengembirakan lah. Pertumbuhan ekonominya, karena zonanya masih zona oranye dan bahkan zona merah kan begitu. Karena kan untuk bisa menjadi lebih baik itu mestinya jadikan Bali dulu zona hijau, baru bisa kita bergerak lari kencang untuk meningkatkan roda ekonomi atau gerak usaha ini bisa lebih baik ke depan. Kalau roda ekonominya atau peledak zona hijau belum, masih lama terus, masih zona merah, bahkan zona oranye dan seterusnya itu, ya virus-virus varian-varian baru juga muncul, siapa juga bisa bergerak, ekonomi manapun juga nggak bisa. Apalagi Bali mengandalkan sektor yang memang bergerak di sektor leisure atau tidak merupakan kebutuhan primer atau sekunder, tapi tersier gitu ya. Kalau sudah primer sekedar terpenuhi, baru orang bisa mau jalan-jalan. Nah ini kan tentu sangat bumerang buat kita kalau kita nggak jadikan Bali zona hijau bersama-sama, tidak hanya kepentingan atau pemangku kepentingan, tapi semua pihak yang memang ingin mengingat Bali untuk tumbuh cepat, berlari kencang. Begitu ya Pak Karang sama. Prof. Ini apakah hanya dengan zona hijau ini akan menjadi barometer perekonomian khususnya di Bali ini akan menjadi lebih baik lagi nantinya? Ya, kalau sudah jadikan zona hijau, ya pasti semua bisa bergerak kan. Kita bisa nyaman dalam beraktivitas, tidak ada pembatasan, tutup kegiatan atau pembatasan kegiatan masyarakat. Cuman persoalannya kalau kita tidak disiplin, apalagi masih tidak percaya kalau COVID ini masih ada, ya susah buat kita semua gitu. Nah kita mesti harus sekarang, apalagi kemarin sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa Bali juga harus menutup tidak hanya sektor-sektor esensial, tapi juga sektor-sektor lain yang mesti harus tutup sementara lah sampai benar-benar Bali bebas dari virus corona ini. Entah apapun bentuk dari varian-varian tersebut. Yang pasti adalah kita bersama-sama menjaga Bali agar aman dulu dari sisi corona atau virus corona ini. Nah kalau sudah demikian kita bisa bergerak atau bisa melakukan aktivitas apapun, tidak hanya sektor pariwisata tapi juga sektor lainnya untuk bisa lagi sekali angka pertumbuhan ekonomi kita bagus. Tingkat kemiskinan juga akan otomatis bisa lebih baik. Nah butuh waktu yang lama tentu karena sudah struktur ekonomi kita sudah agak sedikit jatuh gitu ya. Struktur ekonominya sudah agak rapuh, maka perlu waktu yang cukup lah ya gitu. Itu ya Mbak Yuki. Iya Prof. Ya. Memang agak ngeri sedikit nih ya ketika kita udah mulai baca berita-berita ini Prof ya, bahwa penduduk Bali itu udah daya belinya itu sudah sangat-sangat menurun seperti itu, Prof. Ya. Ya, jadi memang lagi menurun. Sudah sangat jatuh banget, dan punya daya beli. Jadi udah nggak bisa belanja, udah kayak gitu ya Prof, kasarnya. Baik mereka menyimpan dananya, iya betul, daripada mereka belikan karena belum tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Kalau dia punya uang, lebih baik dia jaga-jaga karena likuiditas itu sangat penting, sehingga cash is the king gitu ya. Jadi siapa yang punya uang kas atau uang cash, dialah jadi raja untuk kali ini dalam posisi pandemi. Maka kalau orang yang sadar dengan pendapatan yang terbatas, maka dia akan lakukan pengencangan ikat pinggang dan tidak akan membelanjakan uangnya sembarangan, hanya belanja untuk kebutuhan pokok saja. Itu loh Mbak Prof, kita rehat sejenak ya, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini bagaimana memulihkan ekonomi Bali di saat masa pandemi ini ya. Prof, kita akan kembali tapi tentunya setelah pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, seputar Bali Pagi akhir pekan akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Ya, ngerasa kan? Iya betul, ngerasa banget bahwa memang akhir-akhir ini cuacanya sedikit lebih dingin ya dari biasanya. Jadi malas bangun pagi ya, padahal harus ya. Harus, kita siarannya pagi-pagi ya. Bangun pagi terus olahraga dikit, kemudian baru beraktivitas. Asik banget itu. Itu sekarang sudah menjadi rutinitas loh. Ya bangun pagi, kemudian kalau ada sinar matahari sedikit berjemur, membiasakan diri untuk hidup bersih, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, itu tuh sudah jadi rutinitas kan. Berjemurnya itu berapa lama? Berjemurnya setengah jam aja kalau saya. Setengah jam kelamaan, gosong kali ya. Ketahuan bohongnya ya. Enggak ya, paling 10 menit, ya. 15 menit, kemudian mandi beres-beres dan jaga imun pastinya ya. Betul. Baik, nah ini dia nih, kita kembali lagi bersama Prof. Gede Sri Dharma bagaimana memulihkan ekonomi di Bali di masa pandemi ini sendiri. Kita masih bergabung atau terhubung dengan Prof. Halo. Ya, Prof. Pak Karang dan Bu Yupi. Iya, sudah ada yang gol belum itu? Belum ya, Prof, udah nonton bola soalnya. Argentina loh ya. Kosong. Prof, oke, Prof. Tadi kan sudah dijelaskan ya sebenarnya perekonomian yang terjadi adalah perekonomian kita di Bali terutama itu juga sangat-sangat merosot tajam ini, Prof ya. Sebenarnya minta tips deh sama Prof ya. Gimana sih sebenarnya kita mengatur keuangan nih, Prof, di masa pandemi seperti saat ini? Wow, kalau tips ini kan mungkin banyak orang sudah paham gitu ya. Yang pasti adalah tatkala kita punya penghasilan dulu, ini kan sudah terjadi pandemi ini, kita berjalan dulu sebelum pandemi dulu, maka banyak orang yang tidak menyiapkan dana darurat untuk kehidupannya sendiri. Dan bahkan berapapun penghasilan yang dihasilkan itu dihabiskan sepenuhnya gitu. Nah, karena tidak pernah punya penuh perencanaan, maka tatkala seperti pandemi ini kan geledek ya, cuaca nggak selamanya cerah gitu. Cuaca kadang-kadang sekarang mendung, kemudian geledek. Nah sekarang geledek banget, bahkan petirnya sangat dahsyat gitu. Nah kalau kita punya dana darurat, maka dana darurat itu biasanya untuk kebutuhan yang emergensi seperti sekarang. Sayangnya pandemi ini berlangsung sangat lama, bahkan kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini. Dana darurat yang dipersiapkan oleh sebagian orang itu mungkin sudah habis gitu mungkin tergantung yang bersangkutan berapa kekuatannya. Biasanya kan 6 kali gaji pengeluaran bulanan bisa disiapkan dana darurat. Tapi kondisi pandemi yang geledek ini 36 kali pengeluaran bulanan pun belum cukup juga kalau kita nggak yakin sampai kapan pandemi ini berakhir. Nah, sehingga otomatis strateginya adalah kita harus pincangkan juga ikat pinggang, kita beli barang atau sesuatu yang hanya diperlukan untuk kita sehari-hari, misalnya untuk makan gitu ya. Dan makannya pun kita yang sehat, tidak lagi untuk beli gengsi dan sebagainya. Dan manfaatkan uang itu sebaik-baiknya karena kita nggak tahu sampai kapan ini akan selesai. Nah, ini persoalan yang mesti harus kita sadari. Yang muncul adalah ya kalau uangnya masih ada, kalau nggak cukup uangnya piye. Nah ini mesti harus mencari sektor-sektor sudut ekonomi yang baru, karena kan pandemi ini mengajarkan kita shifting, bergeser dari pekerjaan yang lama, titik koordinat yang lama menuju titik koordinat yang baru berbasis pada digital. Nah shifting ini mesti dibutuhkan dan harus berubah. Kalau kita masih ngandalin dan yakin dengan kegiatan-kegiatan yang lama dan selalu menunggu pandemi berakhir, ya kita sudah kehabisan uang atau dana kita sudah habis. Nah, oleh karena itu sektor ekonomi apa yang kira-kira bisa bergerak selain sektor pariwisata? Tentu juga adalah sektor-sektor yang dimiliki Bali ya, karena kalau Bali kan hampir semua daerah atau hampir seluruh dunia ya, pertanian itu paling sektor dasar yang mungkin bisa menghidupi seluruh komponen masyarakat yang ada. Pertanian berbasis AI misalnya, artificial intelligence, inilah saatnya Bali untuk menyeimbangkan ya sektor ekonomi yang selama ini lebih dominan di sektor pariwisata. Kita seimbangkan, artinya titik equilibrium, titik seimbang itu kalau dulu 80% pariwisata, ke depan kita mesti harus tingkatkan dan bangkitkan sektor selain pariwisata. Yang selama ini kan pertanian yang dimiliki Bali itu dan dinaikkan
persentasenya, dan hampir tentu juga petani yang modern ya, bukan petani yang kita kenal selama ini. Iya. Kemudian yang kedua, baru selain pertanian ada turunan pertanian. Turunan pertanian beserta mengolah turunan pertanian ini misalnya menjadi keripik. Pokoknya hasil pertanian beserta turunannya itu diolah, itu yang ketiga ya. Dan yang keempat baru industri kreatif. Industri kreatif ini tentu berbasis digital, sekarang ini lagi sedang ngetren begitu. Iya, betul. Nah, oleh karena itu inilah momentum yang tepat bagi Bali khususnya, dan Indonesia juga mesti harus sudah mulai ke sektor-sektor yang tidak mengandalkan sektor pariwisata. Nah, ini yang lagi sekali, bukan tidak lagi ya, artinya nanti tulang punggung tetap pariwisata, cuman persentasenya diseimbangkan karena pariwisata Bali sudah tersohor di seluruh dunia begitu. Cuman diseimbangkan, kalau terjadi geledek lagi maka kita nggak terpuruk seperti sekarang. Daerah-daerah lain sudah positif ya, tapi Bali tetap paling negatif ya, paling rendah dari 34 provinsi di Indonesia. Harapan saya begitu, Mbak Yupi dan saudara negara. Iya, ya. Memang kita harus punya strategi dan kiat-kiatnya nih, ya Prof ya, untuk bagaimana untuk paling tidak untuk survive dulu ya. Iya, di tengah pandemi ini dulu kita bisa survive seperti itu ya, Prof. Karena iya benar. Ini kayak ngeri juga, ini kita nggak tahu sampai kapan. Kemudian yang tadi membuka pikiran saya adalah ketika Prof bilang sebelum pandemi itu harusnya kita punya dana darurat. Kan banyak nih orang yang kadang-kadang nggak punya dana darurat. Itu rasa-rasanya jelek banget itu Prof gitu ya. Kadang-kadang banyak yang seperti itu gini masyarakat. Jadi sebegitu pentingnya perencanaan keuangan seperti itu ya Prof ya. Iya benar-benar. Karena banyak orang mengeluh terkala dapat penghasilan tertentu misalnya, selalu dihabiskan dengan dalih alibinya adalah pendapatannya nggak cukup. Padahal sesungguhnya kalau dia punya kedisiplinan tinggi dalam perencanaan keuangan, berapapun penghasilan mesti harus disisihkan dulu untuk dana darurat dan investasi. Karena kita kembangkan uang itu dengan tanpa kita bekerja atau passive income lah ya. Ini yang mestinya kita dapat penghasilan tertentu itu 10%-nya untuk dana darurat, 10% lagi untuk investasi, itu minimal ya. Kalau bisa semakin besar penghasilan maka semakin besar juga persentasenya gitu. Nah, tapi kedisiplinan ini tidak dilakukan oleh banyak masyarakat kita karena mereka nggak punya pengetahuan yang cukup untuk itu. Nah, pandemi mengajarkan kita mesti harus penuh dengan perencanaan baik di keuangan maupun di sektor-sektor lain gitu ya. Nah, keuangan ini sangat penting. Mereka mungkin menghabiskan, kalau punya penghasilan besar, itu hidupnya gaya beli gengsi lah. Gaya hidupnya berubah. Dia bisa makan di luar tiap hari, makanan junk food tiap hari, kemudian foto sana, Instagram sana, Facebook sana, kemudian tunjukkan pada publik bahwa status sosial sudah meningkat. Padahal di masa tua nanti mereka agak sulit gitu ya. Ini jangan beli gaya hidup, tapi mestinya dia biaya hidupnya yang mesti harus diutamakan, bukan gaya hidupnya. Kalau masih muda janganlah beli gaya hidup, karena belum cukup dananya untuk kegiatan-kegiatan yang lain di masa depan. Karena kita nggak yakin cuaca selamanya cerah gitu ya. Nah, ingat aja bahwa siang itu masih panjang, bahwa kita belum bisa menebak apa yang terjadi di masa depan. Ingat harus kita punya investasi, walaupun sekecil apapun. Jangan katakan bahwa penghasilan saya sedikit, Anda banyak punya uang, maka Anda bisa investasikan. Jangan begitu, mestinya tidak ada kata investasi itu hanya untuk orang kaya, tapi untuk semua orang begitu. Itu ya Mbak Yupi dan Pak Kara. Oke, aduh Prof luar biasa. Nanti masih ada beberapa yang mau kita tanyain Prof ya, tapi kita harus break sejenak Prof. Iya, oke. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan.
Masih bersama saya Made Sukadanekaran dan ada Yupi Hari di seputar Bali pagi akhir pekan. Tentunya masih memiliki beberapa informasi, tapi kita masih akan ngobrol bersama Profesor Gede Sri Dharma yang tentunya seorang praktisi bisnis keuangan yang tentunya juga pernah menjabat sebagai Rektor Undiknas University dari tahun 2005 sampai 2019 ini sendiri. Kemudian topik yang kita angkat pagi hari ini bagaimana memulihkan ekonomi Bali di masa pandemi. Iya, betul sekali. Prof, masih bersama kami tentunya. Halo. Iya. Masih. Pagi. Ya, tentunya banyak sekali ya informasi yang harus kita ketahui pentingnya perencanaan keuangan, kemudian setiap keluarga harus memiliki dana darurat untuk kebutuhan emergency, apalagi saat ini ya, seperti saat ini. Karena kita nggak tahu ya, Prof ya, sampai kapan ini pandemi. Ya, benar, sampai kapan? Nobody knows lah ya, tak ada yang tahu. Benar-benar. Ini Prof, kalau saya boleh bertanya, ini sudah terlambatkah atau bagi mereka yang belum memiliki bagaimana perencanaan keuangan tersebut dalam keluarga, skupnya dalam keluarga ini sendiri, sudah terlambatkah untuk memulainya kalau dari saat ini, Pak, Prof? Ya. Kalau masih punya penghasilan, tentu belum terlambat gitu ya. Tapi kalau sudah nggak punya penghasilan, ya tidak apa yang bisa dilakukan gitu kan. Nah, tentu adalah yang masih punya penghasilan dan berusaha untuk menghasilkan, tentu lagi sekali dengan berbagai cara. Biasanya kalau kita sudah terdesak, pasti muncul kreativitas dan inovasinya untuk bisa mendapatkan penghasilan. Yang sulit sesungguhnya itu kan bukan mengeluarkan pendapatan kita, yang sulit adalah menghasilkan gitu kan. Nah, sekarang di tengah pandemi inilah lagi sekali mencari titik koordinat baru, dan setiap orang harus disadari potensi dirinya seperti apa dan disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti sekarang yang bisnisnya bisa disebut dengan bisnis jaga jarak ya. Jaga jarak ini akibat dari pandemi, akibat dari virus, maka seluruhnya serba jarak jauh begitu kan. Dan karena jarak jauh, maka produksi atau barang dan jasa yang kita produksi apapun itu kita deliver dengan jarak jauh, tentu berbasis digital yang kita maksud gitu ya. Nah, kalau sudah produksi apapun dilakukan secara jarak jauh, maka dengan media sosial ya, seperti kita kenal selama ini misalnya dengan YouTube, dengan Instagram, dengan Facebook. Nah, itu cara-cara atau aplikasi-aplikasi lainnya yang masyarakat lebih mudah untuk mengetahui seperti apa produk itu lebih spesifik ya, atau niche market. Kita nggak perlu berpikir bahwa produk yang kita hasilkan untuk semua orang, tidak ya. Kita tentu segmented atau paling tidak targetnya jelas gitu. Dan itulah kita buat namanya hashtag atau disebut dengan MO yang mobilisasi dan orkestrasi. Apapun produk yang kita lakukan, buat hashtag aja. Misalnya produk A, maka kita hashtag A gitu ya. Maka orang ketika membutuhkan produk A itu tinggal dia cari hashtag A itu, maka kita otomatis terpilih di antara mereka. Jadi kita diburu oleh konsumen, tapi bukan memburu konsumen. Kalau pola lama kan kita memburu konsumen, sekarang diburu konsumen dengan cara apa? Dengan cara hashtag MO kalau saya sebut. M itu adalah mobilisasi dan O-nya adalah orkestrasi. Bagaimana menggerakkan orang dengan cara hashtag atau digital di zaman sekarang. Dan dengan cara-cara orkestrasi, dengan cara orkestra ya, kita nikmati semuanya dengan pergerakan-pergerakan yang kita kenal dengan cara-cara digital zaman sekarang. Nah, oleh karena itu UMKM mesti harus ditingkatkan seperti itu, karena faktor untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi terletak pada UMKM. Nah, UMKM harus diajarkan dengan cara-cara promosi, dengan cara atau marketing dengan cara digital seperti itu. Barang apapun yang diproduksi asal dia dibutuhkan oleh market, saya yakin dengan bantuan digital pasti laku, kemudian pasti bisa dinikmati walaupun di tengah daya beli masyarakat yang rendah, asal itu dibutuhkan masyarakat. Tapi kali ini kan sekarang ini lagi booming kuliner gitu ya. Maka hampir semua orang pasti senang dengan kuliner, tentu dengan kualitas dan harga yang terjangkau dari masyarakat. Dan semua orang dengan mudah untuk belajar kuliner dengan bantuan YouTube, dan tidak susah untuk menjadi master chef restoran apapun bentuknya. Dan termasuk juga
produk-produk pertanian beserta olahannya gitu kan, ini keripik atau apapun bentuknya itu untuk konsumsi bersih bisa gitu loh Bu Yupi dan Pak Kara. Iya, berarti harus ada kreativitas dan inovasi ya. Iya, betul. Jadi jangan berdiam diri di tengah pandemi ini, tidak berdiam diri, jangan hanya menunggu bantuan dari pemerintah saja seperti itu ya Prof ya. Kalau biasanya kalau udah terdesak pasti muncul kreativitas. Benar. Oke. Seperti juga Prof loh, ini kreativitasnya sangat luar biasa sekali. Kalau kita ngomongin tentang pencapaian dari seorang profesor. Oh iya. Ini ada dua rekor yang dipecahkan, yang tetap dipegang oleh seorang profesor. Apa itu? Ini sebagai profesor termuda di Indonesia juga sebagai rektor termuda di Indonesia. Waduh, ini luar biasa sekali. Makanya kita selalu asik gitu ya berbincang dengan Prof, sharing dengan Prof dan banyak feedbacknya tuh pesannya nyampe, informasinya nyampe seperti itu. Pokoknya yang penting Prof tuh sehat selalu ya Prof ya. Iya, sama-sama Bu Yupi dan Pak Karang. Iya, apalagi sekarang pakai baju merah. Saya lihat tuh pakai baju merah. Walaupun nggak lihat ya, tapi insting saya sudah mengatakan ini pasti lihat nih. Tahu aja, kita udah nyontek duluan, Bro. Terima kasih sudah sharing, Profesor. Iya. Artinya tetap sehat ya. Salam untuk keluarga tentunya. Iya. Jangan kapok nanti kalau kita telepon-telepon lagi ya Prof untuk sharing lagi terkait dengan ekonomi dan keuangan masyarakat, karena kita sangat butuh itu di masa pandemi seperti sekarang ini Prof ya. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak Prof, sehat selalu, salam untuk keluarga. Nonton bola lagi ya. Semoga kita sehat selalu. Astungkara Prof, luar biasa. Aduh, ini kalau benar-benar ya kalau udah ngobrol sama Prof itu benar-benar kayaknya kurang aja waktunya gitu ya. Nanti kita datengin langsung. Nanti ngobrol lagi deh. Jangan dulu datengin langsung, jangan dulu ya, tahan dulu. Oke, baik pemirsa, kita akan segera kembali lagi nanti dengan beberapa informasi untuk Anda setelah informasi yang satu ini. Baju merah loh Prof. Ya. Padahal Argentina loh katanya. Oke.